Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran. Saya berasal dari Universitas Andalas. Fakultas saya adalah pertanian dan jurusan saya adalah agribisnis. Saya akan menjelaskan bahayanya pinjaman online ilegal. Saya akan menjelaskan nomor satu, faktor-faktor yang membuat orang terlibat ke pinjaman online ilegal. Beberapa faktor yang bisa membuat seseorang terlibat ke dalam pinjaman online ilegal termasuk kesulitan keuangan, kurangnya akses ke opsi pinjaman resmi, kurangnya literasi keuangan, tekanan finansial mendesak, dan kurangnya pemahaman tentang risiko yang terlibat dalam pinjaman online ilegal. Selain itu, iklan yang menarik dan janji pinjaman cepat tanpa persyaratan yang ketat juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Soal nomor 2. Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal dapat memiliki dampak negatif yang serius, termasuk 1. Siklus utang yang tak terkendali. Seringkali suku bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi dalam pinjaman ilegal dapat membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Yang nomor 2, penggunaan data pribadi yang tidak aman. Pinjaman ilegal sering sekali meminta akses ke data pribadi peminjam, dan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan data atau pencurian identitas. 3. Pencemaran reputasi. Jika peminjam gagal membayar pinjaman ilegal, pihak pemberi pinjaman ilegal mungkin menggunakan taktik intimidasi atau mengancam untuk meminta pembayaran. Hal ini dapat mencemarkan reputasi peminjam. Nomor 4. Ketidaktransparan biaya. Peminjam ilegal seringkali memiliki biaya tersembunyi dan suku bunga yang tidak jelas yang dapat membuat peminjam kebingungan dan menghadapi beban keuangan yang lebih besar dari yang diharapkan. Nomor 5. Kriminalitas dan pencucian uang. Beberapa operasi peminjaman ilegal dapat terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pemerasan. Nomor 6. Tindakan hukum terlibat dalam peminjam ilegal bisa mengakibatkan masalah hukum bagi peminjam, terutama jika lembaga tersebut ilegal dan tidak diatur oleh otoritas keuangan. Nomor 7. Kerusakan mental dan emosional. Stres akan akibat tekanan finansial dan ancaman dari pemberi pinjaman ilegal dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional peminjam. Nomor 8. Kemiskinan semakin parah. Peminjaman ilegal seringkali merugikan peminjam yang sudah dalam kondisi finansial yang lemah karena biaya yang tinggi dapat memperburuk situasi keuangan mereka. Nomor 9. Kehilangan aset atau jaminan. Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman ilegal dapat meminta jaminan fisik atau akses ke aset peminjam, dan jika peminjam gagal membayar, mereka bisa kehilangan aset berharga. Nomor terakhir, kerentanan terhadap penipuan. Peminjaman ilegal juga dapat membuka pintu bagi penipu lainnya, karena peminjam yang sudah rentan menjadi target empuk bagi penipu. Karena dampak negatif ini, sangat penting untuk menghindari pinjaman ilegal dan selalu memilih opsi pinjaman resmi yang diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Soal nomor 3. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat ke pinjaman online ilegal serta solusi apabila terlibat ke pinjaman online ilegal? Untuk menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut. Soal nomor 1. Pahami opsi resmi. Kenali lembaga keuangan resmi dan diatur yang menawarkan pinjaman. Pastikan Anda hanya berurusan dengan lembaga yang memiliki izin dari otoritas yang sah. Soal nomor 2. Periksa identitas pemberi pinjaman. Lakukan penelitian tentang pemberi pinjaman potensial. Periksa reputasi dan ulasan dari sumber yang dapat dipercaya sebelum Anda memutuskan untuk bertransaksi. Nomor 3. Periksa persyaratan dan biaya. Teliti dengan cermat persyaratan pinjaman, suku bunga, dan biaya terkait yang lainnya. Pastikan semua jelas dan waspadai janji yang terlalu baik. Jika penawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin memang begitu. Hindari pemberi pinjaman yang menjanjikan pinjaman tanpa proses verifikasi yang memadai. 5. Pahami konsekuensi keterlambatan. Ketahui dengan jelas apa yang terjadi jika Anda gagal membayar pinjaman sesuai jadwal. Jika konsekuensinya tidak realistis atau terlalu berat, pertimbangkan alternatif lain. 6. Jaga data pribadi Anda. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau akun bank kepada pemberi pinjaman yang tidak terpercaya. Hindari berbagai data sensitif secara sembarangan. Jika Anda telah terjebak dalam pinjaman online ilegal, ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil.
Nomor 1, hentikan pembayaran. Jika Anda baru menemukan bahwa pemberi pinjaman adalah ilegal, hentikan pembayaran segera. Anda mungkin memiliki hak untuk tidak membayar pinjaman ilegal. Laporkan pemberi pinjaman. Laporkan pemberi pinjaman ilegal kepada otoritas keuangan yang berwenang. Ini bisa membantu mencegah orang lain terjebak dalam suatu situasi serupa. Nomor 3, bicara dengan otoritas hukum. Jika Anda merasa dianiaya atau diancam oleh pemberi pinjaman ilegal, bicara dengan otoritas hukum dan polisi setempat. 4, konsultasikan dengan penasihat keuangan. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi situasi ini, konsultasikan dengan penasihat keuangan atau konselor kredit yang dapat membantu Anda merancang langkah-langkah selanjutnya. 5. Pertimbangkan alternatif. Jika Anda memerlukan bantuan finansial, cari opsi pinjaman resmi yang diatur atau cari bantuan dari lembaga amal atau lembaga pemerintah yang sesuai. Ingat, langkah terbaik adalah mencegah diri Anda terjebak di dalam pinjaman ilegal dengan melakukan penelitian dan berhati-hati dalam memilih pemberi pinjaman. Sekian, terima kasih. Dari saya, Muhammad Gibran, dengan saya tutup.